Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahli sama'a ala haqiqatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khaliqatuh wa ala alihi ahli baitihi wa asratuh wa ashabihi al-mujahidin as-salikin ala tariqatuh. Subhan la ilaha illallah subhana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'dan, ibu-ibu, ibadah saum seperti juga ibadah-ibadah lain di dalam Islam bukan hanya salah satu cara untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah saja, tetapi, dan ini yang sering kita lupakan, semua ritus-ritus, semua upacara-upacara ibadah di dalam Islam sebetulnya merupakan riyadah, merupakan latihan untuk mendidikkan nilai-nilai moral yang tertentu, nilai-nilai akhlak yang tertentu. Setiap ibadah, baik ibadah saum maupun ibadah lain, di dalamnya terkandung apa yang kita sebut sebagai pesan moral. Bahkan begitu utamanya pesan moral ini, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai harga satu ibadah itu dari sejauh mana kita menjalankan pesan moralnya. Apabila ibadah itu tidak meningkatkan akhlak kita, Rasulullah menganggap ibadah itu sama sekali tidak bermakna. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, pada bulan Ramadan Rasulullah mendengar seorang wanita sedang mencaci maki pembantunya. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan tusabu jariyataha. Mendengar itu Rasulullah menyuruh orang membawa makanan, memanggil perempuan itu, kemudian Rasulullah berkata, "Kuli, makanlah makanan ini." Perempuan itu berkata, "Ana sha'imah ya Rasulullah, saya sedang berpuasa ya Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Kaifa takunina sha'imatan? Bagaimana mungkin kau berpuasa padahal engkau caci maki pembantunya? Sesungguhnya Allah jadikan puasa sebagai hijab, sebagai latihan bagi kamu, sebagai penghalang bagi kamu untuk berbuat hal-hal yang tercela." Dan Rasulullah menutup sabdanya dengan berkata, "Ma akhallau sawam wa ma akfaral jawa." Betapa sedikitnya orang yang saum dan betapa banyaknya orang yang kelaparan. Nah, ketika Rasulullah mengatakan betapa sedikitnya yang saum dan betapa banyaknya yang orang yang kelaparan, Nabi ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi tidak sanggup mewujudkan pesan moral dari ibadah itu hanya orang-orang yang lapar saja, kata Rasulullah. Di dalam hadis lain yang sudah sering kita dengar, Rasulullah bersabda, "Rubba sa'im laisa min siyamihi ila al-ju' wal 'athaf." Banyak sekali orang yang berpuasa, kata Rasulullah, yang tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dia puasa, dia patuhi seluruh ketentuan fikih, tetapi dia tidak sanggup mewujudkan pesan moral dari puasa itu. Bahkan kalau orang itu puasanya cacat, puasanya itu bercacat, misalnya batal atau melakukan perbuatan yang terlarang secara khusus, maka tebusannya, syaratnya ialah menjalankan pesan moral dari ibadah itu. Misalnya kalau di bulan puasa dua orang suami istri bercampur pada waktu siang hari sehingga batal saumnya, maka syaratnya ialah memberi makan 60 orang miskin. Karena salah satu pesan moral puasa ialah concern kita, perhatian kita kepada orang-orang yang lapar di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita temukan misalnya buat orang yang tidak sanggup puasa, dalam Al-Quran disebutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan buat orang yang tidak sanggup berpuasa, keluarkanlah fidyah buat makanan orang miskin. Jadi kalaupun tidak sanggup menjalankan ritusnya, menjalankan upacara puasanya, paling tidak laksanakanlah pesan moral dari puasa itu, yaitu menyantuni fakir dan miskin.
Semua ajaran Islam itu mengandung pesan moral. Saya pikir pesan moral itu sebetulnya yang dipandang sangat penting oleh Islam. Bahkan kalau ada orang yang menjalankan ibadah-ibadah itu, tetapi akhlaknya tidak baik, seperti saya katakan tadi, Islam tidak memperhitungkan seluruh ibadah itu. Ketika kepada Rasulullah disampaikan, ya Rasulullah, inna fulanah tasumun nahar wa taqumul lail. Ya Rasulullah, ada seseorang yang puasa di siang hari dan bangun di malam hari untuk melakukan qiyamul lail. Walakin tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi dia sakiti tetangganya dengan lidahnya. Apa kata Rasulullah? Dia finnar, kata Rasulullah. Orang itu di neraka, kata Rasulullah. Dia saum, dia menjalankan upacara-upacara itu, dia qiyamul lail, dia bangun tengah malam, tetapi dia tidak menjalankan pesan moral dari ibadah itu. Dan Rasulullah menjawab singkat, dia finnar. Orang itu di neraka, kata Rasulullah. Mengapa Islam menekankan prinsip moral itu, prinsip akhlak itu? Karena kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk mengajarkan zikir dan doa. Nabi-nabi yang lain sudah melakukannya. Bahkan mungkin bukan Nabi pun banyak yang mengajarkan kita untuk bermeditasi, untuk zikir, untuk berdoa. Nabi tegas-tegas mengatakan misinya, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh sebab itu seluruh ajaran Islam diarahkan untuk menyempurnakan akhlak, termasuk ibadah, saum, bangun tengah malam, sholat, semua diarahkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi pernah bertanya begini kepada sahabat-sahabatnya, hal tadruna mal muflis, tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Lalu para sahabat berkata, man laisa lahu mata' wala mal. Bagi kami yang bangkrut itu ialah orang yang kehilangan hartanya dan seluruh miliknya. Tidak, kata Rasulullah. Yang bangkrut ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala saumnya, zakatnya, dan hajinya. Kemudian ketika seluruh pahala saum, salat, dan zakatnya itu ditimbang, datang orang mengadu, ya Allah, dahulu orang ini pernah menuduhku berbuat sesuatu, padahal aku tidak melakukannya. Kemudian Allah menyuruh dia membayar orang itu dengan mengambil sebagian dari pahala itu dan menyerahkannya kepada orang itu. Orang lain datang, ya Allah, dulu di dunia hakku pernah diambil dia dengan tak semena-mena. Lalu Allah suruh dia membayarnya lagi dengan amal saliknya. Yang mengadu masih terus berdatangan sampai seluruh amal, seluruh pahala, salat, hajinya itu sudah habis dipakai membayar orang-orang yang haknya telah dirampas, yang pernah disakiti hatinya, yang pernah dituduh tanpa alasan yang jelas. Semua dia bayarkan sampai tidak tersisa lagi pahala amal saliknya. Orang yang mengadu masih datang. Maka kemudian Allah memutuskan agar kejahatan orang yang mengadu itu dipindahkan kepada orang itu. Kata Rasulullah, itulah orang yang paling bangkrut di hari kiamat, yaitu orang-orang yang rajin menjalankan ritus-ritus itu, upacara-upacara ibadah itu, salat, zakat, saum, tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik. Dia merampas hak orang lain, dia menyakiti hati orang lain. Bapak dan Ibu, saya ingin mengakhiri pembicaraan saya dengan menegaskan apa sebetulnya pesan moral yang utama dari saum yang kita lakukan itu. Salah satu pesan moral yang utama dari saum ialah bahwa kita dilarang memakan makanan yang haram, supaya kita menjaga diri jangan sembarang makan. Bahkan bukan itu saja, bahkan makanan halal pun tidak boleh kita makan sebelum datang waktunya yang tepat untuk itu. Jadi yang pertama ini, janganlah sembarang makan. Jangan makan asal saja, tapi kamu harus memperhatikan apa yang kamu makan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, jangan jadikan perut kamu kuburan hewan. Maksudnya jangan terlalu banyak makan daging. Mungkin arti harfiahnya begitu.
Sekarang mungkin pesan Ramadan kita ialah jangan jadikan perut kamu kuburan orang lain. Jangan jadikan perut kamu kuburan rakyat kecil. Jangan pindahkan tanah, ladang, sawah milik mereka ke perut kamu. Itu pesan moral yang puasa yang menurut saya sangat relevan hari ini. Ketika kita ini karena konsumisme, karena dikejar-kejar keinginan untuk meningkatkan status, kita tidak jarang berani memakan hak orang lain. Kita menjadi omnivor, binatang pemakan segala, tanpa memperhatikan halal dan haram. Tetapi tidak cukup sampai situ, seperti saya katakan, puasa juga mengajarkan, walaupun harta itu milik kita, tapi kita tidak boleh memakannya sebelum datang waktunya yang tepat. Saya masih ingin mengutip ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ma ra'aitu ni'matan mawfuratan illa bijanibiha haqqun mudawwa. Tidak pernah aku melihat ada orang yang memperoleh harta yang berlimpah kecuali di sampingnya ada hak orang lain yang disia-siakan. Artinya kita tidak usah menjadi Marxis, jadi pengikut Marxisme, untuk menyadari bahwa keuntungan yang berlimpah yang dimiliki orang-orang misalnya di negara-negara miskin umumnya terjadi karena misalnya upah buruh yang murah. Mereka yang tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk mengobati penyakitnya karena tidak ada biaya. Kita yang memperoleh penghasilan berlebih mempunyai kewajiban untuk menyantuni mereka. Dan itu pesan moral puasa. Puasa kita tidak punya makna apa-apa sebelum kita memberikan perhatian yang tulus kepada orang-orang yang menderita di sekitar kita. Di masjid saya, kami praktekkan setiap selesai salat fardu, itu ada salah satu doa dari Rasulullah SAW yang harus kita amalkan setiap ba'da salat fardu. Dan menurut saya doa itu menunjukkan pesan moral puasa itu. Doa itu berbunyi begini, Allahumma adkhil ala ahlil kubur surur. Ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kepada para penghuni kubur. Allahumma asdu' kulla ja'i. Allahumma aghni kulla faqir. Ya Allah, sawakanlah semua orang-orang yang miskin. Allahumma asdu' kulla ja'i. Ya Allah, kenyangkan orang-orang yang lapar. Allahumma qsu kulla urwan. Ya Allah, berilah pakaian orang-orang yang telanjang. Allahumma qdu baina kulli nabiyyin. Ya Allah, bayarkan utang orang-orang yang berutang. Allahumma farij an kulli makrub. Ya Allah, bebaskan segala kesulitan orang yang mendapat kesulitan. Dan seterusnya doa itu panjang. Walaupun doa itu adalah permohonan kita kepada Allah supaya orang lapar dikenyangkan, yang telanjang diberi pakaian, yang sakit disembuhkan, yang dapat kesulitan dihilangkan dari kesulitannya. Pada saat yang sama doa itu mengajarkan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang menderita di sekitar kita. Saya kira Bapak-Bapak dan Ibu itulah yang dapat saya sampaikan dalam acara ceramah hari ini. Akhirnya kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk menjalankan ibadah saum ini dan pada saat yang sama mampu mewujudkan pesan moral yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita laksanakan sebagai akibat dari ibadah saum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.